Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Indah Wahyuni SPD MPD serta teman-temanku semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakautsar dengan NIM 25010500341 pada sesi 26 dari Nomor H, Prodi Pendidikan Guru SD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Semarang. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, apakah teman-teman semua tahu atau pernah dengar bahwa ada ilmuwan yang dipenjara atau dikasuskan karena penemuannya? Atau sebaliknya, malah justru ada ilmuwan yang menemukan sebuah pengembangan dan diberikan dana yang fantastis, namun pengembangan atau hasil dari penemuannya itu justru merugikan masyarakat. Nah, dari sini membuat kita bertanya-tanya, apakah sebenarnya pengembangan sebuah ilmu itu harus berdasarkan dengan nilai moral yang ada di masyarakat? Atau sebenarnya pengembangan sebuah pengetahuan atau ilmu tidak harus atau tidak terikat dengan batas moral? Nah, disinilah Pancasila hadir dan masuk sebagai pedoman dalam pengembangan nilai-nilai pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Jadi, mari kita bahas bersama-sama bagaimana Pancasila hadir untuk menjadi pedoman dan landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Ada perdebatan yang sangat panjang mengenai opini apakah sains itu bebas nilai atau terikat dengan nilai moral. Jadi ada aliran positivisme yang mengatakan bahwa sains atau penelitian itu harus objektif, jadi tidak terikat dengan nilai dan moral yang ada di masyarakat. Namun, ada aliran lain yang memandang bahwa pengetahuan atau sains tanpa nilai yang jelas atau landasan moral yang jelas itu justru akan berbahaya. Mari kita ambil contoh nyata penelitian-penelitian atau penemuan yang akan berbahaya jika tidak dilandasi dengan nilai moral yang jelas. Yang pertama adalah penemuan teknologi nuklir. Penemuan teknologi nuklir ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Namun, akan sangat berbahaya jika penggunaannya itu tidak didasari dengan nilai moral yang jelas. Contohnya, penggunaan teknologi nuklir dalam pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki. Kita bisa melihat bagaimana dampak yang dirasakan oleh dua kota tersebut ketika mereka diserang menggunakan teknologi nuklir. Yang kedua, di bidang biologi. Nah, di bidang biologi ini terdapat penemuan rekayasa genetika yang sangat fantastis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di bidang kesehatan. Manfaatnya sungguh terasa. Namun, ketika hal itu disalahgunakan dan menyimpang dari nilai moral yang ada, justru rekayasa genetika ini bisa disalahgunakan untuk membuat senjata biologis yang sangat mematikan. Jadi, peran nilai dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini adalah menjadi nilai dan landasan yang bisa mengatur serta menjaga bahwa penemuan tersebut itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang dan bukan sebagai bencana. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana Pancasila berperan sebagai landasan pedoman moral dalam pengembangan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini menegaskan bahwa penemuan yang ada itu bukan sebuah kebenaran mutlak. Ada kuasa yang lebih besar dan lebih mutlak daripada penemuan-penemuan itu sendiri. Nah, hal ini bisa mendorong para ilmuwan untuk tetap rendah hati, bertanggung jawab, dan tidak sombong akan penemuannya. Selain itu, sila pertama juga menegaskan bahwa penemuan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Misalnya, penemuan-penemuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan atau yang menentang adanya kuasa Tuhan. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini memfokuskan pada etika dalam penelitian. Jadi, penelitian yang ada harus menghormati manusia sebagai objek riset dan menjadikan penelitian yang ada itu untuk mensejahterakan manusia,
bukan malah mengeksploitasi. Yang ketiga, ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jadi sila ketiga ini mengatur orientasi dari riset atau penelitian itu sendiri yang harus memfokuskan dan bertujuan untuk mempersatukan bangsa. Jadi, penelitian yang ada tidak malah memecah wilayah maju dan wilayah yang tertinggal, si kaya dan si miskin, namun mereka menyukseskan tujuan bangsa untuk tetap bersatu. Nah, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat di sini mengatur bagaimana riset itu harus bersifat demokratis dan transparan. Jadi, dalam pelaksanaan risetnya itu harus melibatkan partisipasi publik, bukan hanya mengutamakan kepentingan elit-elit yang mendukung atau berkecimpung dalam penelitian tersebut. Kemudian, hasil riset juga harus bisa dikonsumsi serta diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Nah, yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sila kelima ini merupakan sila yang mengatur bagaimana hasil riset dan penelitian ini harus bisa adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak serta-merta hanya menguntungkan pihak-pihak yang elit dan tidak hanya bisa diakses atau dikonsumsi oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya penemuan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Nah, dalam implementasi nilai Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan tentunya memiliki beberapa tantangan yang kita hadapi. Contohnya adalah tekanan global, karena seringkali riset atau penelitian yang ada merupakan hasil dari kebutuhan pasar internasional. Jadi seringkali bertentangan dengan kepentingan dari negara kita sendiri. Kemudian ada kesenjangan akses iptek, serta integritas akademik dan serta plagiarisme. Namun teman-teman, meskipun begitu, Pancasila bukan berarti sebagai hambatan dalam kita mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru Pancasila menjadi nilai moral serta kompas agar penelitian atau riset yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa dan sebagai penerus bangsa, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekadar hafalan, namun sebagai jiwa dan landasan dalam setiap ilmu dan pengembangan yang kita akan lakukan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.